Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fitroh Bagus Samudro menanggapi pada sesi diskusi 1. Saya mengajar dan bertugas pada satuan pendidikan di SD, tepatnya di SD Negeri 3 Sumberkerto, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tentang kondisi sosial, kondisi budaya, dan kondisi politik di lingkungan tempat saya bekerja. Yang pertama adalah kondisi sosial. Satuan pendidikan memiliki kondisi sosial tradisional. Setiap keputusan diselesaikan melalui jalan musyawarah, mufakat, sehingga unsur gotong royong masih sangat tampak dalam aspek sosial. Kemudian yang kedua adalah kondisi budaya. Satuan pendidikan masih menggunakan nilai-nilai luhur kebudayaan, sehingga integrasi unsur kebudayaan dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek seperti pengenalan dan pelestarian budaya batik lokal, pengenalan dan pelestarian budaya pencaksilat, dan juga pemberdayaan hasil alam untuk kegiatan wirausaha melalui proyek pembelajaran. Lalu untuk aspek politik, satuan pendidikan memiliki kondisi yang relatif kondusif dalam hal politik, sehingga satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, tugas pokok dan fungsinya, senantiasa dapat melaksanakan setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah daerah setempat. Berdasarkan dengan kajian pada artikel penelitian, terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan pada satuan pendidikan tempat saya bertugas. Yang pertama adalah tentang keterbatasan aksesibilitas. Jalan dan mobilitas menuju satuan pendidikan masih dalam keadaan yang belum baik. Namun, selama ini sudah menunjukkan progres pembangunan infrastruktur jalan yang diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang. Kemudian, untuk sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan, khususnya dalam hal menunjang pendidikan, sudah memiliki beberapa perangkat yang sesuai dengan standar untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital ataupun melaksanakan asesmen secara nasional. Juga kami sudah memiliki perangkat dan dukungan akses internet yang sudah cukup baik. Lalu untuk ketersediaan tenaga pengajar di sekolah kami sudah cukup dan bukan menjadi kendala bagi satuan pendidikan. Pemerataan tenaga pengajar sudah sesuai pada masing-masing satuan pendidikan, jadi hal tersebut bukan merupakan suatu kendala yang berarti untuk ketersediaan dan pemerataan akses tenaga pengajar. Namun yang menjadi kekurangan atau tantangan kami adalah aksesibilitas dan mobilitas menuju satuan pendidikan tempat kami bertugas. Menanggapi pertanyaan nomor 2, yakni saran dalam mengatasi isu sosial politik dan budaya dalam dunia pendidikan, tentu hal yang pertama adalah membuat susunan dan rencana program yang baik sesuai dengan karakter dan kebutuhan sebuah program untuk menjawab tantangan yang ada di lingkungan atau sekitar satuan pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dan langkah kolaborasi bersama seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya,
untuk sebuah program yang baik tentu tidak akan bisa berjalan tanpa kompetensi dan kapabilitas dari seluruh tenaga pendidik yang diharapkan dapat senantiasa berprogres untuk peningkatan kompetensi yang lebih baik. Menjawab persoalan nomor 3, yakni pendapat antara kaitan isi artikel dengan materi yang ada di modul 1, bahwa setiap satuan pendidikan memiliki tantangan dan problematika yang berbeda-beda, begitu juga solusi yang ditawarkan nanti juga akan memiliki keanekaragaman solusi yang bermacam-macam. Namun esensi yang terpenting dari satuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program yang dicanangkan untuk menjawab tantangan yang ada di sekitar, tantangan dan kebutuhan yang ada di sekitar, dan wujud kerjasama kolaborasi bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pada satuan pendidikan. Demikian, terima kasih atas sesi yang diberikan untuk saya menyatakan opini dan jawaban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.